Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Aku Wisnu. Pada video kali ini aku akan membuat konfigurasi layanan server pada Ubuntu server yang berjalan di virtual machine Proxmox. Layanan yang akan dikonfigurasi itu meliputi web server, database server, DNS server, dan mail server. Selain itu, aku juga akan melakukan pengujian layanan dan menjalankan aplikasi web sederhana menggunakan domain lokal. Nah, yang pertama setelah berhasil login, dalam melakukan update package dan upgrade sistem agar semua repositori itu dan aplikasi berada di versi terbaru. Masih di konsol utama Ubuntu pada Proxmox. Nah, kalau seperti ini berarti udah selesai, kita tinggal clear saja. Selanjutnya aku menginstal web server engine yang nantinya itu digunakan untuk menjalankan website. Cara installnya itu pakai sudo apt install engines-y. Nah, setelah selesai instalasi, kita cek apakah service engine itu sudah berjalan. Caranya itu menggunakan sistem ctl status engines. Karena port 80 ini sudah ada yang pakai, maka kita coba cek siapa yang pakai. Nah, ternyata yang memakai itu Apache. Jadi kita itu perlu mematikan Apache-nya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita coba restart engine lagi. Kalau sudah, kita coba cek statusnya apakah sudah aktif atau belum. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil. Nah, kemudian aku akan melakukan pengujian melalui browser menggunakan alamat IP Ubuntu server. Nah, untuk mengetahui IP Ubuntu server kita itu gimana caranya, itu menggunakan hostname min ibsar. Nah, maka akan terlihat IP Ubuntu server kita. Kita coba cek di browser apakah bisa masuk atau tidak menggunakan HTTP sesuai IP tadi. Nah, kalau sudah seperti ini maka engine kita sudah berhasil tadi. Kemudian kita kembali ke konsol Ubuntu server. Selanjutnya kita akan menginstal database server MySQL yang digunakan untuk menyimpan data website atau aplikasi. Cara menginstal MySQL di sini yaitu dengan sudo apt install MySQL min server min-y. Kalau udah seperti ini kita oke saja. Nah, setelah proses instalasi selesai, kita cek apakah MySQL ini sudah berjalan atau belum dengan cara systemctl status MySQL. Nah, jika sudah running seperti ini maka penginstalan tadi itu sudah berhasil. Kemudian
kita coba masuk ke MySQL untuk memastikan database server berjalan dengan baik dengan sudo MySQL. Nah, jika kita berhasil masuk ke tampilan MySQL, berarti database server berhasil dikonfigurasi. Kita kembali exit. Selanjutnya kita menginstal DNS server menggunakan bin 9 untuk membuat domain lokal. Untuk komennya itu seperti ini. Lalu enter. Nah, setelah instalasi selesai, seperti biasa kita cek apakah service bin 9 ini berjalan atau belum dengan cara sistem ctl status bin 9. Nah, bin 9 itu sudah terinstall. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi domain lokal pada DNS server dengan cara lalu kita enter. Nah, di dalam file konfigurasi ini kita tambahkan konfigurasi zone domain. Untuk zone domainnya itu seperti ini. Untuk nama zone itu bebas ya. Di sini saya menggunakan nama saja biar gampang diingat. Nah, kalau sudah kita tinggal Ctrl O untuk save, kemudian Ctrl X untuk keluar. Jika sudah, kita buat file database DNS. Lalu enter. Selanjutnya kita akan mengedit file database DNS dengan cara sudo nano etc bin lalu enter. Nah, di sini aku akan mengganti bagian localhost menjadi domain lokal yang digunakan. Contohnya itu di add ini. Nah, jika kita sudah mengganti dengan IP Ubuntu server milik kita tadi, kita save dulu, Ctrl O, enter, setelah itu Ctrl X. Setelah selesai, kita restart dulu bin 9-nya dengan cara sudo sistem ctl restart bin 9. Selanjutnya kita akan menginstal mail server menggunakan Postfix. Lalu enter. Nah, di sini kita pilih internet site ya. Kita klik enter. Di sini kita isi aja sesuai apa yang kita mau. Misalkan di sini pakai namaku aja .local, kemudian kita oke. Nah, setelah selesai, seperti biasa kita akan mengecek apa yang sudah kita install tadi. Nah, di sini kita cek status service Postfix dengan cara sistem status fix. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, karena di sini sudah aktif. Selanjutnya kita buat halaman website sederhana untuk pengujian web server. Kita bikin file HTML terlebih dahulu. Nah, di sini ternyata sudah ada isinya.
kita coba ganti beberapa. Nah, kita ganti misal titlenya itu menggunakan nama kita atau kata-kata yang kita mau. Misalkan tapi ini berhasil, kita tambahkan di sini biar kita tahu kalau ini tuh berhasil. Nah, kalau sudah, kita Ctrl O untuk save, lalu Ctrl X untuk keluar. Nah, kemudian kita melakukan pengujian DNS dari Windows. Pada tab ini itu dilakukan pengujian DNS server dari Windows klien untuk memastikan domain lokal yang telah dibuat tadi dapat diterjemahkan menjadi alamat IP Ubuntu server. Pengujian ini itu dilakukan menggunakan browser dan command prompt pada Windows. Sebelum melakukan pengujian DNS, terlebih dahulu kita pastikan bahwa Windows itu dapat terhubung ke Ubuntu server melalui jaringan lokal. Kita coba ping dulu menggunakan IP Ubuntu server kita. Nah, ini sudah berhasil ya. Lalu kita lanjut ke konfigurasi DNS pada Windows. Agar Windows dapat menggunakan DNS server Ubuntu, maka alamat DNS pada adaptor jaringan perlu diarahkan ke IP Ubuntu server. Caranya yaitu kita buka control panel, kita klik network and internet. Nah, kemudian kita klik network and sharing center. Nah, kemudian kita klik koneksi yang aktif yang nyambung di sini. Kita klik, lalu kita klik properties. Kita cari internet protocol version 4. Nah, yang ini. Nah, yang di sini kita isi preferred DNS server itu menggunakan IP Ubuntu server kita. Kemudian klik OK. Oke, kita close saja. Nah, tadi ada sedikit kendala, jadi kita coba ulang untuk ns lookup. Nah, jika sudah muncul nama dan address ini berarti sudah berhasil. Kita bisa coba cek di browser menggunakan HTTP dan nama domain yang kita buat tadi. Nah, jika seperti ini berarti sudah berhasil. Yang di sini tulisan yang kita tambahkan di dalam HTML tadi. Kemudian kita masuk ke instalasi dan pengujian mail server Postfix. Pada langkah ini aku akan menginstal mail server menggunakan Postfix dan MailoTools di Ubuntu server. Kita kembali ke Ubuntu server, lalu kita install. Setelah Postfix berhasil diinstal, kita melakukan root pengujian pengiriman email lokal ke user root dengan komen menggunakan echo. Kita enter. Kalau tidak ada apa-apa berarti ini berhasil ya teman. Selanjutnya kita akan membaca email yang tadi dikirim menggunakan perintah mail. Kita coba sudo. Jika berhasil maka akan muncul yang seperti ini, var mail root, satu pesan dan satu baru. Kemudian cara buka emailnya itu klik satu. Nah, ini sudah ada subjeknya yang tadi kita tulis yaitu final test. Kemudian untuk keluar kita pencet key lalu enter. Kemudian kita deploy web app HTML mengganti default Apache atau ng. Langsung saja kita sudo, kita enter, lalu kita sudo. Kemudian aku akan menghapus halaman default Apache agar dapat diganti dengan halaman web buatan sendiri. Caranya itu sudo rm. Selanjutnya aku akan mengirim file index.html ini dari Windows ke Ubuntu server menggunakan SCP. Kita pindah ke CMD di Windows, SCP saja seperti ini, SCP, lalu kita cari file index.html nya itu disimpan di mana. Kalau sudah, kita klik di sini lalu kita copy, kita pastekan di sini, lalu slash lagi index.html.
kemudian enter. Are you sure to jika muncul seperti ini, are you sure to want to continue connecting, kita tinggal yes saja. Nah, ini akan dimintai password, memasukkan password Ubuntu ya teman-teman. Setelah file berhasil dikirim, aku akan mengatur permission file agar dapat diakses web server. Kita kembali ke Ubuntu server, kita zoom dulu, kemudian kita sudo enter. Jika sudah, terakhir aku akan menguji website melalui domain lokal yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Kita coba ke browser lagi, lalu kita ketik domain yang kita buat. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat HTML di domain lokal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di next video.